Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Oh, jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo, Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Lama tidak ngangkot, sekali yang ngangkot dengan orang yang luar biasa sekali. Seseorang yang seliweran beritanya satu minggu ini di FYP saya gitu, bahwa beliau mencalonkan diri jadi wali kota Malang. Langsung aja kita sambut. Selamat datang the one and only Mr. Aziz. Terima kasih, Mas. Ini kok tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, nyalon wali kota. Apa ini sudah melalui perenungan istikharah atau sudah diizini sama ibunda dan istri ini? Ya, terima kasih Mas Taufik. Senang sekali berada di podcast Naik Angkot. Hemat saya memang ini satu-satunya podcast yang tidak ada duanya di Indonesia. Betul. Ya, Membumi banget ya di membumi angkot. banget begitu, gitu kan. Nah, yang pertama tentu saya ingin menyapa warga Malang Kota, Mas Taufik ya. Siap. Jadi mohon restu kepada warga Malang Kota, segenap jaringan, segenap kolega, tokoh masyarakat. Saya telah memutuskan untuk turut berlaga dalam perhelatan Pilkada 27 November 2024 melalui PDI Perjuangan. Pertanyaannya nih, cepet nih. Kenapa PDI Perjuangan? Nah, kenapa PDI Perjuangan? Tentu saya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang, permenungan setelah diskusi dengan keluarga, diskusi dengan para kolega, mendengarkan aspirasi dorongan tokoh-tokoh masyarakat, aktivis NGO, dan seterusnya. Saya kemudian mengambil keputusan melalui partai yang memiliki platform sama dengan kami di Firma Hukum Progressive Law, yang selama ini kami kerap membela wong cilik, Mas Taufik. Kami ini kerap bersama dengan masyarakat yang dapat mengakses hukum, mengakses lawyer, advokat tanpa berpikir profesional fee. Gak ada duitnya ya? Nah, tanpa berpikir itu, karena kami ingin mengabdi kepada masyarakat, memberikan konsultasi dan bantuan hukum secara pro bono publico, sukarela. Bahkan tidak membayar sekalipun, bahkan berapa lama sekalipun, itu kami akan tetap temani mereka. Nah, platform inilah yang kami lihat PDI Perjuangan memiliki platform yang sama, sehingga keputusan kami ke PDI Perjuangan itu menurut kami memiliki relevansi dan merupakan keputusan yang tepat, walaupun kami sadar bahwa kami tidak pernah berdarah-darah di PDI Perjuangan, Mas Taufik. Tetapi kami percaya bahwa darah itu merah, Jenderal. Asik. Darah itu merah, Jenderal, dan bukan berarti gak berdarah-darah tapi gak mau all out gitu kan ya? Ya. Jadi ini luar biasa sekali. Saya melihatnya bahwa ini partai PDIP ini akan mendapatkan darah segar seorang pemuda yang aktivis tulen ini. Semoga ini ya bisa dapat rekom ya. Ya, mudah-mudahan Mas Taufik, kita berharap PDI Perjuangan berkenan mendukung. Siap. Memberikan Amin, rekom. amin. Masyarakat Malang berkenan untuk mendukung. Nah, itu keren juga. Jadi tagline-nya apa yang dibawa nih? Ya, tentu kami berpikir bahwa Malang harus dimajukan, sehingga muncullah satu tagline Malang Maju. Malang Maju. Dua kata yang menurut saya itu hidup dan menghidupkan. Wah, Bernyawa karenanya ia berbicara, Mas Taufik. keren. Dua kata ini gitu kan. Nah, bagaimana mewujudkan dua kata ini untuk Malang yang berkemajuan? Tentu yang pertama dan utama itu pintunya adalah kita ingin memastikan kepemimpinan ya, kepemimpinan muda ke depan itu harus clear and clean.
Clear and clear dari korupsi, kolusi, nepotisme. Yes, dari KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan tidak saja pemimpinnya, tetapi orang-orang yang berada di dalam satu pemerintahan untuk mendukung good governance. Betul, Pemerintahan yang baik harus kita lakukan cas secara istiqomah. Cas apa? Adalah cas bagaimana dilakukan pembangunan integritas. Wow. Selama ini kita hanya berkutat pada pembangunan fisik, tetapi kita akan arahkan kepada pembangunan integritas. Apa itu integritas? Adalah kesamaan pikiran, kesamaan sikap, kesamaan ucapan, kesamaan tindakan. Ketika terjadi kesamaan itu, maka akan terbangun yang namanya integritas yang melekat kepada seorang pemimpin. Sebaliknya, begitu ucapan, pikiran, sikap, tindakannya itu tidak sama, maka potensial tuna integritas. Dan kita tidak ingin itu. Maka mutlak bahwa pemimpin ke depan harus memiliki integritas yang baik sehingga ia mampu memastikan tidak terjadi potensi yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Tapi permasalahannya ya, seringkali kita lihat ya, betapa masyarakat itu mudah melupakan, mudah memaafkan, dan menganggap bahwa integritas tadi buat sampean nggak penting lah gitu. Kebukti apa? Banyak loh, katakanlah mantan-mantan napi tipikor mamanya nyalek lagi dan jadi loh. Ya, dan menurut sampean gimana itu? Ya, buat saya bahwa regulasi konstitusi itu mengatur dengan baik, secara tersurat itu juga sudah jelas begitu. Di banyak tempat di seluruh Indonesia itu mantan narapidana korupsi saat sebelum putusan MK 2019 yang kemudian membatasi itu, bahkan sebelum di 2009 yang tidak membatasi sama sekali itu, artinya seseorang mantan terpidana itu kapan saja sudah dapat mencalonkan kembali dan kemudian terjadi peristiwa berulang. Makanya kemudian risalah sidangnya soal uji materi itu soal pilkada itu jelas bahwa yang dikehendaki adalah pemilu yang berintegritas. Betul. Ya, pemilu yang berintegritas. Artinya apa pesannya? Masyarakat itu berhak secara hukum itu mendapatkan calon-calon yang memang clear and clean, berintegritas. Namun ketika 2009 yang diketuai oleh Profesor Mahfud MD, kemudian di 2019 putusan MK itu sudah mengatur tentang bagaimana jedanya seseorang mantan napi korupsi selama 5 tahun pasca keluar dari penjara, ya, tidak diperbolehkan selama 5 tahun ke depan. Itu clear dan itu konstitusi. Apapun diskusinya kita kembalikan kepada konstitusi. Loh, tapi itu kira-kira. Ini kok sorry to say ya. Tapi masih terjadi loh. Masyarakat ini kenapa ya? Padahal calon pemimpinnya ini sudah pernah bermasalah dengan kasus korupsi umpamanya. Tapi mereka cenderung permisif, melupakan, terus anggap kan memang sudah menjalankan hukumannya. Ya nggak fair dong kalau kemudian masih dibahas lagi. Menurut Anda seperti apa sih itu? Iya, saya termasuk orang yang setuju bahwa semua orang memiliki hak yang sama, termasuk rekan-rekan yang secara sejarah kemudian dicatat sebagai mantan napi korupsi itu memiliki hak yang sama untuk kemudian mengambil pilihan-pilihan politik, berlaga pada tingkat apapun, baik legislatif maupun eksekutif, kan begitu ya. Betul. Tetapi poin saya adalah mari kita mentaati konstitusi. Jadi Anda memandang begitu ini konstitusi itu membolehkan, never mind, tidak ada problem, silakan siapa saja. Tetapi begitu konstitusi mengatakan tidak boleh, maka itu harus ditaati. Oke. Itu saja catatan Jadi saya. sampai di batas di mana secara hukum itu boleh is fine gitu ya. Oh, fine, kita fine nggak saja. akan membahas masa lalu orang gitu ya. Kalau masyarakat itu permisif, mungkin karena memang tokoh-tokoh yang kemudian pernah tercatat dalam sejarah terpidana korupsi memang baik, Mas Taufik. Pada masyarakat memang baik dan seterusnya. Itu yang membuat masyarakat nggak punya dendam gitu ya. Dia tidak punya dendam, gitu kan. Jadi memang yang baik itu dendam itu
tidak tepat ya Iya. kalau terus kemudian dipelihara. Artinya menoleh terus ke belakang. Betul. Itu juga tidak baik. Kita harus menatap ke depan. Tetapi fondasi dari itu semua adalah konstitusi. Yang Oke. tersurat bunyinya apa? Nah, itu yang kita taati. Oke, keren. Ini lebih objektif ya buat saya ya. Jadi menurut Anda ini Malang itu yang harus diperbaiki apa sih? Nah, kalau bicara perbaikan Malang, Di luar itu tadi ya, kita nggak tentu ngomong fisik aja, Betul. tapi ngomong integritas. bicara Selain itu apa? Ya, selain integritas itu kan bangunan fondasi, bangunan awal ya. Integritas seseorang itu. Tentu kita bicara tentang hal-hal strategis, teknis dan Oke. seterusnya yang perlu kemudian disempurnakan di Malang. Oke. Dari berbagai kepemimpinan saya kira sudah baik ya. Iya. Dari berera ke era itu kan baik begitu. Kita hanya perlu untuk menyempurnakan, Mas Taufik. Apa penyempurnaannya? Harus berlandaskan kepada satu, terencana, kedua, terukur, ketiga, terprediksi. Tidak boleh kemudian Rencana, terukur, terprediksi. jadi nggak ujuk-ujuk ya rencana ya. Betul, Terukur ya melihat kemampuan, betul. terprediksi itu tahu nanti efek apa yang akan ditimbulkan, baik itu efek bagus maupun buruknya. Ya, saya mau beri contoh seperti ini. Ketika kita ingin membuat pembangunan di Kota Malang yang kemudian dapat diakses oleh publik di Kota Malang, itu harus direncanakan dengan baik. Itu artinya pembicaraan pada tingkat eksekutif, kemudian legislatif menjadi memahami begitu ya, kemudian menerima masukan-masukan masyarakat ya, masukan saran kritik konstruktif, menyerap aspirasi masyarakat, kemudian secara regulasi itu betul-betul didalami. Betul-betul didalami, artinya tidak boleh tabrakan. Tidak boleh kemudian ya, tidak tumpang aman. tindih ya. Betul, tidak boleh tumpang tindih. Iya. Direncanakan dengan baik, diukur artinya sesuai dengan kemampuan. Betul. Ya, diukur sesuai dengan kemampuan. Kita ingin misalnya sesuatu ini kita bikin seperti Yogyakarta misalnya begitu. Maka kita harus mempelajari Sama betul. nyindir ini. Nah, ini karena di kepala saya muncul Yogyakarta, Oh, daerah gitu ya? istimewa, Ya, gitu ya, ya. ya. Nah, Sama nyindir lampunya kayak Jogja ini. nah, jadi kita betul-betul perhitungkan, kita serap betul, jangan sampai efek kejut itu kemudian tidak menemukan relevansi. Ya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian kita prediksi juga, apa artinya masyarakat itu tidak kemudian, loh kok begini jadinya? Dana sekian kok jadinya hanya begini? Nah, ini tidak boleh, Mas Taufik. Ke depan nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi masyarakat itu tahu dana sekian dibelanjakan oleh negara, terus kemudian hasilnya harus sesuai kan gitu. Harus sesuai. Ketika tidak sesuai berarti ada Penyimpangan loh. Jadi penyimpangan. Iya. Makanya mens rea itu kerap muncul kepada seseorang. Betul. Jadi mens rea, niat jahat yang berakhir dengan pemufakatan jahat begitu ya. Dan itu sudah pasti merugikan publik, Mas Taufik. Dalam hal ini jelas kami akan berpihak kepada publik, tentu tanpa mengesampingkan regulasi yang ada, tidak menabrak regulasi, Betul. dan APBD masih aman. APBD itu sepenuhnya untuk masyarakat ya. Sepenuhnya untuk Jangan masyarakat. bocoran gitu. Betul. Terus melihat ini, melihat fenomena yang masih menganggap oke, pemimpin tuh harus disukai. Soal masih ada nggak jujur dikit boleh lah, katakanlah begitu. Ya. Kenyataannya kan seperti itu. Karena saya terakhir lihat mantan Tipikor juga jadi legislatif. Betul. Mantan Tipikor ketika disurvei juga tinggi, ada, dan itu kenyataan. Betul. Melihat seperti itu, apa ada yang salah nih dengan bangsa ini, dengan masyarakat kita, atau seperti apa di pandangan Pak Aziz? Ya, begini, bahwa ada fenomena di beberapa kota dan kabupaten mantan narapidana korupsi kemudian tetap dilulukan, Ya, ya bahkan terpilih, terpilih. ya bahkan terpilih. Buat saya ini satu fenomena yang memang satu keluar dari teorinya. Iya, maksudku itu. Ya. Aku mau bilang keluar dari teorinya. Mestinya masyarakat makin modern, makin maju, makin terdidik. Mereka melihat pemimpin itu tidak lihat populernya apa, penting jujur dulu. Tidak pernah bermasalah dengan hukum dan tidak pidana korupsi dan lain sebagainya yang bertentangan dengan integritas gitu. Betul. Tapi kenapa masyarakat kita, apa masyarakat kita kurang maju atau
dibiarkan nggak maju atau seperti apa ini? Jadi begini, kalau kita mau tarik ya, mau tarik dalam konteks keterpilihan seseorang, itu korelatif itu dengan seseorang yang mengambil pilihan untuk memilih kan. Nah, sekarang soalnya adalah bagaimana sesungguhnya menggerakkan para pemilih untuk mengambil keputusan untuk memilih. Nah, itulah yang kita sebut adakah potensi di situ ya bermain-main pelanggaran hukum. Misalnya money politik. Itu yang saya takut terjadi. Ya, karena orang-orang baik seperti Anda akan terdepak gitu. Jadi artinya begini. Oh buset Pak Aziz, kalau bicara money politik hari ini, silahkan saja. Tetapi kami konsisten. Kami ini berada di beberapa tempat. Selain Firma Hukum Progressive Law, kami berada di Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). Dan aktivis anti korupsi juga. Ya, kami betul-betul berkomitmen bahwa money politik itu harus kita lawan. Betul. Money politik itu membodohi masyarakat. Betul. Money politik itu membuat masyarakat mengambil pilihan memilih itu tidak karena hati nuraninya, itu potensi. Itu potensi, tidak bisa kita pungkiri bahwa kemudian ada tokoh yang jujur, ya tokoh yang santun, yang baik, tokoh yang dikala memimpin itu jalan-jalan semua mulus, pembangunan juga baik dirasakan oleh masyarakat, kemudian dia dekat dengan masyarakat. Itu iya, itu pasti. Itu akan meninggalkan rekam jejak yang baik untuk dipilih kembali. Soal kemudian tergelincir dalam kubangan praktek korupsi itu adalah soal lain, ya. Itu soal lain. Tetapi kita ingin mendorong masyarakat ke depan bahwa mari bersama-sama untuk mengambil pilihan yang logik, pilihan yang masuk akal, pilihan yang tidak ada potensi untuk kemudian menemukan keterjerembapan di kemudian hari di tempat yang sama. Potensi begitu ya. Itu yang ingin kita hindari. Bahwa ada contoh-contoh, ya, tapi contoh yang mengulang perbuatan yang sama itu juga. Betul. Gitu kan? Ya, jadi terpilih iya, mengulang kembali iya, sama-sama ada contoh itu. Ada kita objektif gitu. Benar. Gitu karena kan? ketika masyarakat melupakan track recordnya yang lalu, memaafkan, terus kemudian dipilih lagi dan ternyata kejadian lagi juga banyak. Betul, itu tidak salah ya. Jadi itu tidak salah, mungkin karena ketokohan, keramahan di saat memimpin itu juga baik dengan masyarakat. Bahkan tidak jadi pemimpin pun tetap baik pada masyarakat. Artinya itu karakter dasar, sehingga tetap dicintai oleh masyarakat. Boleh-boleh saja itu. Tapi baik aja nggak cukup. Tentu dalam bicara kepemimpinan baik saja tidak cukup. Yes. Konstitusi harus menjadi dasar bagaimana kita menata negeri, Mas Taufik. Siap. Jadi cita-citanya wakilnya siapa ini? Buat saya bahwa dalam laga pilkada ini siapapun yang akan disandingkan, Oleh apapun partai, keputusannya ya. dari PDI Perjuangan, Ya. kalau saya hormat. Oke. Ya, apapun yang menjadi kerjasama dengan keputusannya. siapapun boleh. Boleh. Jadi apapun yang menjadi keputusan kita hormati. Jadi mempercayakan soal wakilnya siapa pada partai ya? Tentu pada partai politik, Yes. pada PDI Perjuangan. Keren. Ini lagi unek-uneknya sekarang di Malang ini. Ngomong banjir, parkir, pasar, terus termasuk pendidikan, Sampah. ya sampah, otomatis kan banjir sampah-sampah Ya, betul. Terus pendidikan, Ya, karena ternyata Malang kota pendidikan, banyak loh anak Malang ternyata yang nggak sanggup untuk kuliah, padahal mereka hidup di tengah 50-an kampus gitu. betul. Terus kemudian pengangguran yang sampai hari ini tinggi, bahkan stunting di kota ini ada. Oke. Pak Aziz gimana Pak Aziz? Satu, pada bidang pendidikan. Tentu ini menjadi kegelisahan Ya, saya ya. ya. Soal pendidikan. Kenapa? Karena kantor kami ini banyak didatangi oleh warga tidak mampu. Yang ijazahnya ditahan oleh sekolah karena nggak sanggup untuk ngambil,
Sehingga ketika ijazahnya ditahan dia nggak bisa kerja dong. Betul, tidak bisa melanjutkan studi dan juga tidak bisa kerja. Iya. Masa depannya potensial suram. Ya. Nah, itu yang selama ini kami temani warga Malang Kota. Oke. Sudah banyak sekali warga tidak mampu yang ke kantor kami mengakses hukum secara pro bono publico alias sukarela bahkan gratis. Betul. Itu Bahkan yang- disangoni. Bahkan disangoni, ya toh? Iya, Wajib makan siang bersama kami, Iya, gitu iya, kan iya, ya. iya. Nah, artinya begini, kita tidak ingin ke depan ada warga tidak mampu, kemudian ada cerita warga tidak mampu yang ijazahnya masih tertahan sehari sekalipun. Nggak boleh itu, ke depan itu. Jadi sekolah pada level apapun bahkan sampai perguruan tinggi itu kita akan membuat semacam Memorandum of Understanding (MOU) Dengan pihak Ya. pendidikan ya. Iya, dengan pihak pendidikan. Selain kami di pemerintah kota, itu tentu bagaimana dinas pendidikan betul-betul memiliki sensitivitas yang tinggi Betul. kepada khususnya mereka-mereka yang tidak mampu, tidak harus kemudian berprestasi, orang-orang yang juga tidak berprestasi pada level kota, kabupaten, bahkan regional dan nasional, tidak harus. Masalahnya gini, saya ini nggak berprestasi karena nggak ada fasilitas. Kenapa nggak ada fasilitas? Uang miskin. Betul. Kan gitu. Artinya begini, ke depan itu pendidikan kita harus ditata ulang dan kita harus wujudkan 20% sesuai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran dong. Itu anggaran harus memihak kepada dunia pendidikan. Kita tidak boleh lagi hanya nyaring dalam seminar-seminar itu, ya toh, dalam pencitraan-pencitraan itu nggak boleh itu. Jadi kita harus pastikan anak-anak sekolah semuanya. Anak-anak itu kemudian memiliki masa depan yang baik bila pendidikannya itu sudah baik. Kan begitu, itu pertama soal pendidikan. Kemudian yang kedua itu soal sampah misalnya. Sampah dan banjir. Sampah dan banjir. Kita sudah berkali-kali diskusi soal sampah dan banjir ya. Kita mengenal misalnya kalau soal tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir dan seterusnya, TPS, TPA dan seterusnya. Jujur di Malang itu kalau kita perhatikan dengan banyaknya juga real estate, perumahan dan seterusnya, sampahnya juga tidak bisa geser, sudah tidak ada lagi tanah, kan begitu ya? Betul. Nah, itu fakta-fakta di depan kita. Maka saya berpikir ke depan ketika tempo hari kami berdiskusi dengan orang luar negeri ya tentang bagaimana sesungguhnya sampah dikelola dengan baik. Bukan dibiarin kayak sekarang. Ya. Dibiarin di TPA sampai membusuk. Betul. Tapi ini dikelola. Ngomongnya udah dikelola nih berarti. Dikelola dengan baik. Itu artinya apa? Ketiga kepala daerah di Malang Raya ini, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, sudah waktunya duduk bersama Untuk bagaimana mengelola sampah ini, bekerja sama itu dengan rekan-rekan luar negeri yang sudah terbukti di DKI Jakarta begitu. Kita cari lahan ini kemudian kita sewakan selama 15 tahun ya kepada mereka, dan sampah ini diolah, Mas Taufik. Sampah ini kemudian difabrikasi ya. difabrikasi dan abunya itu bisa menjadi batu bata merah, jadi boto, Mas Taufik. Wah, keren ini. Sehingga semuanya itu bermanfaat. Sudah tidak ada lagi itu nanti yang namanya sampah di beberapa titik. Maka impian mewujudkan Malang sebagai kota pendidikan harus bersih itu akan terwujud. Ya, karena Malang ini jujur ya, jadi dikenal itu sebagai kota, selain kota pendidikan, itu kota yang nyaman. Betul. Ketika warga Malang, warga luar Malang, bahkan mancanegara untuk datang ke Malang, kalau masih bertemu ya dengan yang namanya sampah di sana sini, itu cukup mengganggu pemandangan. Ya, betul. Estetika Malang kota mutlak harus kita kelola dengan baik. Itu soal sampah. Soal banjir. Banjir di beberapa titik kerap juga kita diskusikan itu. Kenapa banjir ini terus-menerus? Dari waktu ke waktu banjir ini seolah tidak ada jalan keluarnya. Tentu kita harus menggandeng orang-orang yang memiliki keahlian, expert di bidangnya. Pemerintah Kota Malang itu harus menggandeng mereka-mereka yang memiliki keahlian yang teruji di banyak tempat. Bagaimana misalnya di beberapa titik, kita sebut saja misalnya jalan utama, Jalan Soekarno-Hatta. Kita sebut kemudian ada di Jalan Lejen Sutoyo.
Kita sebut kemudian di Jalan Galunggung. Dan daerah-daerah lain yang banjirnya itu tidak karu-karuan. Iya, betul. Ya toh, banjir tidak karu-karuan. Adakah yang salah dalam geologinya? Hukum geologinya bagaimana ini? Itu kita akan runut satu-satu, kita cari, kita diagnosis apa soalnya ini. Apakah soal ini ada pada geologinya yang secara teknis itu membutuhkan orang-orang yang memang expert di bidangnya. Itu kita akan kumpulkan, termasuk masukan masyarakat. Kita memiliki Universitas Brawijaya Malang. Banyak ya, mestinya untuk riset itu nggak usah jauh-jauh, riset kotamu aja dengan beserta masalahnya. Betul. Artinya kita memiliki orang-orang yang expert dari berbagai kampus yang saya kira di Malang ini sudah kampus berwibawa itu banyak. Betul. Orang-orang yang expert di bidangnya banyak. Tinggal menggunakan potensi itu. Satu hal Mas Taufik, kemauan. Yes. Political will. Salah satu persoalan kepemimpinan itu adalah soal kemauan, political will. Jadi kalau tidak ada kemauan, kita ini susah. Tapi gini juga repot. Betul. Karena dia nggak punya political will, dia nggak berani keras karena dia banyak salah. Nah, makanya kan kalau orang memiliki beban itu memang susah. Iya. Beban masa lalu itu susah. Nggak bisa keras, nggak bisa tegas. Makanya memang begini Mas Taufik, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Kita tidak bisa kemudian menyamakan persepsi semua pihak. Kita harus mengambil keputusan yang tepat, keputusan cepat dan itu strategis. Betul. Untuk kota ke depan. Bahwa kemudian nanti ada yang kemudian tidak setuju dan seterusnya, itu hal biasa. Diomong lah ya, diomong biasa. Kayak Malang ya. Iya, diomong itu ngopi enak. Itu biasa saja. Iya. Itu artinya ke depan itu kita memang semangatnya adalah bagaimana terus menjembatani masukan-masukan dari berbagai tokoh di Malang, tokoh-tokoh NGO. Malang ini kan luar biasa. WhatsApp grup ini ratusan ya. Masukan-masukannya mereka dengan sukarela. Iya. Menyampaikan masukan-masukan. Ada banyak tokoh di Malang ini. Betul. Gitu loh. Dan itu aset sesungguhnya yang harus kita kelola dengan baik. Jangan dibungkam. Loh, nggak boleh dibungkam itu. Iya, betul. Gitu loh, nggak boleh karena sekali saja melakukan pembungkaman terhadap seseorang yang memberikan masukan atas dasar ketulusan, kecintaan terhadap kotanya, kota Malang ngalam kan begitu ya. Betul. Maka potensi akan meledak dan potensi tidak stabil itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Maka ke depan kita sudah memikirkan bagaimana kita akan mengelola dengan baik masukan-masukan itu tidak saja di WhatsApp grup, tetapi kita akan bumikan melalui forum-forum yang mudah diakses, mudah dijangkau, dan kita pilih hari-hari yang memang tidak mengganggu tugas pokok fungsi pekerjaan hari-hari masyarakat Malang Kota. Betul. Karena kalau cuma ide sebenarnya nggak kekurangan ide ya. Betul. Masukan nggak kekurangan. Tinggal political will-nya aja mau atau enggak. Kita ini memang orang banyak pertimbangan boleh saja. Boleh. Tetapi ketika tidak terukur, pertimbangannya ini tidak korelatif dengan tempo, dengan waktu, ya, maka masyarakat akan menjadi korban. Ya, betul. Maka lama-lama akan menjadi peragu, gitu kan? Betul. Kita boleh mempertimbangkan, tapi mempertimbangkan tadi adalah memperhatikan masukan. Satu, tentu secara regulasi, konstitusi, tidak boleh menabrak itu. Yang kedua, harus memastikan APBD itu aman. Yang ketiga itu adalah bagaimana pertimbangan-pertimbangan itu adalah sesuai dengan aspirasi masyarakat Kota Malang. Jangan karepe masyarakat diopo sampai melaku dewi. Nah, tidak boleh itu. Jadi harus paralel, secara konstitusi diatur dan masih memungkinkan itu kita lakukan. Kemudian APBD itu juga tidak ada potensi kebocoran. Pak Prabowo kan kerap menyebut itu aja. Jangan bocor. ada bocor. Nah, ini Pak Prabowo ini kan luar biasa ya. Jangan itu dulu bocor. Karena kalau bocor itu praktis masyarakat terabaikan pasti. Betul. Terus ini satu yang paling penting sebelum aku tutup nih. Karena ngomong sama-sama ini pasti seru. Komunikasi. Selama ini kita rasakan kan, kita sering ngobrol kan. Ya. Bagaimana niat baik dari pemerintah pun seringkali nyampe di bawah itu buruk gara-gara ketidakmampuan mengkomunikasikannya.
ke depan mengantisipasi itu piye, Mbak? Ya, kalau saya selalu berpikir bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Setiap masalah bisa diselesaikan, Asal mau. ya, asal ada kemauan. Itu satu. Iya. Yang kedua, kami terbiasa melakukan personal approach. Yes. Jadi artinya apa? Kita cukup memahami kesenangan, ketidaksenangan, kesukaan, ketidaksukaan. Cukup memahami itu, maka potensi menemukan masalah, memperjumpakan jalan keluarnya itu besar. Wah, itu keren nih. Tetapi ketika kita tidak memahami namanya kemauan, ketidakmauan, kesukaan, ketidaksukaan, Atau tidak mampu Ya, toh? bagaimana seperti apa dirinya ingin diperlakukan, demikian juga dia memperlakukan orang, itu ya repot ya. loh, repot. Jadi, pemimpin itu Mas Taufik sejatinya adalah pelayan. Yes. Jangan lupa Maka itu ya, jangan lupa karena itu. itu pelayan, mutlak harus melayani. Yes. Pemimpin itu bukan raja yang kemudian minta dilayani. Celakalah pemimpin yang bertipologi seperti raja. Itu sungguh celaka itu. Celaka banget. Nah, celaka banget. Pemimpin itu harus kemudian dari sisi paradigma, ia pelayan. Ia harus melayani. Yes. Dia harus mudah dihubungi. Tidak ada birokrasi yang sangat birokratis hanya untuk sekedar ketemu dengan pemimpinnya. Ya. Gitu loh. Makanya saya berpikir ke depan itu bahwa pemimpin itu welcome terhadap masyarakatnya. Pemimpin itu mudah ditemui. Pemimpin itu mudah diajak diskusi. Pemimpin itu harus siap dicaci maki. Pemimpin itu harus siap didemonstrasi. Dan pemimpin itu harus menghadapi namanya hambatan, rintangan, dan sesegera mungkin mencarikan jalan keluarnya. Itu pemimpin. Karena untuk itulah dia ada, Betul. menjadi solusi. Menjadi solusi. Jadi Bukan artinya keberadaannya adalah solusi bagi masyarakat Kota Malang. Oke, ditutup dengan kata keberadaannya harus menjadi solusi bagi warganya. Semoga Mas Aziz dengan Malang majunya sukses. Amin. Sampai di sini dulu ya. Ya. Kita nanti next program apa mau disampaikan bisa langsung ke podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Boleh. Terima Oke. kasih. Ya, sampai di sini dulu. Semoga tayang ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.